Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai unit roots ya. Yang saya harapkan adalah sebelum kalian mempelajari ini, kalian juga sudah membaca kembali materi unit root pada jenjang S1 yang sudah saya bagikan, dan coba lihat kembali pertemuan kita yang kedua dan yang ketiga ketika kita membahas mengenai difference equation dan juga stationary time series ya, karena ini sangat terkait erat dengan materi-materi yang baru saja saya sebutkan. Nah, penekanan utama pada pembahasan kita kali ini yaitu adalah yang pertama, kita ingin membuktikan ya bahwa kalau seandainya kita memiliki AR, maka kita tidak mendapatkan kesimpulan apa-apa dari koreogram terkait dengan apakah dia stasioner atau tidak, atau apakah dia mengandung unit atau tidak ya, karena dalam S1 kita sudah diajarkan bahwa stasioner itu kita katakan ya dia tidak stasioner kalau dia mengandung unit root ya. Jadi ini tinggal pilih aja memakai bahasa mengandung unit root atau tidak stasioner. Lalu yang kedua kita akan membahas juga kenapa kok dikatakan waktu dia tidak stasioner, lalu kita paksakan regresi, ya maka dia akan memberikan kita regresi yang lancung atau spruce regression, kita itu akan bahas. Dan selanjutnya bagaimana kalau kita pertimbangkan kemungkinan yang lebih tinggi, kemungkinan yang lebih kompleks ya dari model yang bisa ataupun yang layak kita gunakan dalam menguji ada tidaknya unit roots dalam variabel yang kita analisis. Sekali lagi, tolong perhatikan di sini bahwa yang kita akan lihat ya dalam uji unit roots adalah uji pada variabel-variabel secara individual ya, bukan sekaligus ya, tapi secara individual untuk menunjukkan apakah dia stasioner atau tidak stasioner, karena seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama bahwa dalam time series ya prosedur pertama yang selalu kita lakukan adalah menguji stasionaritas daripada variabel yang kita gunakan, dan ini akan menentukan model apa yang paling baik ya, yang valid, yang bisa kita gunakan sehingga kesimpulannya tidak salah. Jadi sekali lagi target. Oke, untuk memulai pembahasan kita, maka di sini kita harus memahami dulu konsep dasarnya. Ya, jadi model time series yang akan kita gunakan beberapa waktu ke depan ini adalah ya kita asumsikan mengikuti persamaan YT sama dengan trend plus stationary component plus noise. Jadi di sini kita asumsikan bahwa setiap variabel YT atau sebuah variabel YT ini mengandung 3 komponen, yaitu di situ ada trend, ada stationary component, ada noise-nya. Ya. Dan seperti yang juga sudah saya bahas di difference equation, yang namanya trend itu sifatnya adalah permanen ya, dan dia jangka panjang biasanya. Lalu yang namanya noise itu sifatnya adalah unpredictable. Nah, kalau seandainya sekarang saya asumsikan, ini mirip dengan sebelumnya sebenarnya, bahwa series berubah dengan besaran fix setiap satu periode. Atau waktu sebelumnya saya selalu membahasakan adalah bagaimana kalau seandainya asumsinya kita masukin uang di bank ya, deposito ya, lalu kita awal ada 1 juta, itu kita anggap sebagai Y0, setiap tahun kita dapat bunga dan bunga terus meningkat. Nah, ini kira-kira idenya sama ya. Jadi di sini kalau seandainya kita punya konsep semacam itu, maka nanti nilai daripada YT-nya itu pasti akan mengikuti sebuah persamaan, yaitu Y0 itu adalah awalnya ditambah dengan A0 kali T. T itu artinya ya, itu mencerminkan waktu, artinya semakin lama dia akan semakin besar lah nilai YT-nya ya. Tapi ini semua tergantung dengan A0-nya juga ya, karena A0 inilah yang mempengaruhi atau menentukan besaran perubahan dari satu periode dengan periode yang lainnya. Lalu kalau seandainya saya masukkan komponen stasioner di sini ya, maka persamaan yang sebenarnya kita akan punya di sini tambahan, yaitu komponen A dalam kurung L dikali epsilon T ya. Jadi di sini kita punya ya komponen stasionernya, dan kita sudah mendapatkan ketiga fitur dari persamaan time series yang kita sudah bahas sebelumnya. Oke, nah sekarang kalau seandainya saya permudah ya kasusnya, jadi saya asumsikan A0 sama dengan 0, ya tadi ingat A0 itu terikat kepada T, ya itu menunjukkan perubahan setiap periodenya, maka tadi A0 kali T itu akan hilang karena sama dengan 0, lalu tadi kita juga asumsikan bahwa A dalam kurung L-nya itu kita asumsikan 1 ya, maka dan demikian saya akan punya YT sama dengan Y0 plus epsilon T. Jadi sebenarnya awalnya kita biasanya tulis adalah YT sama dengan Y0 plus epsilon T ya. Namun di sini sudah dirubah ya oleh saya menjadi YT sama YT min 1 plus epsilon T untuk menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ya yang kita hadapi sekarang itu adalah model random walk ya. Jadi nanti saya bisa
rubah persamaannya menjadi delta YT sama dengan epsilon T. Dan ini sangat erat kaitannya dengan model random walk yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kembali lagi ya mengasumsikan bahwa dia ada starting point-nya, ya dia ada titik awalnya, maka di sini kita punya ada YT sama dengan Y0 plus X sigma I sama dengan 1 sampai dengan T epsilon I. Nah, seperti yang kita sudah selalu gunakan pada konsep white noise ya, kita akan cari expected value-nya, dan karena ini noise ya, epsilon I-nya, dan dia kita asumsikan mengikuti white noise, maka expected value-nya dari dia pasti akan sama dengan 0 ya. Dengan demikian ya, kita akan punya bahwa expected value dari YT itu pasti akan sama dengan expected value YT plus 1 dan sama juga dengan Y0-nya. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa min ya dari random walk yang tadi sudah kita bahas itu sifatnya adalah konstan. Namun demikian, perlu diingat bahwa stochastic shock memiliki efek non-decaying terhadap nilai YT. Kita akan bahas nanti di slide-slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba ya gali lebih dalam lagi ya, karena yang namanya stasionaritas itu akan terkait erat dengan 3 aspek, min-nya, variansnya, dan covariansnya. Maka saya akan hitung conditional min-nya ya untuk YT plus 1 ya, kalau seandainya saya punya persamaan yang sama seperti tadi ya, bahwa kita punya ya tadi rumusnya sekali lagi kalau saya boleh tuliskan itu adalah YT sama dengan YT min 1 plus epsilon T, maka YT plus 1 itu akan sama dengan YT plus epsilon T plus 1 seperti yang ada di sini, dan kita akan dapatkan bahwa expected value daripada YT plus 1 itu akan sama dengan YT. Kalau saya modifikasi sedikit ya, tidak menggunakan T plus 1, melainkan saya T plus S ya, di mana S sama dengan 1, atau bisa juga saya tambahin terus ya, jadi T plus 2, T plus yang selanjutnya, yang penting adalah S lebih besar pada 0, maka saya akan punya persamaannya juga mirip seperti yang ada di atas, dan kembali kita miliki bahwa min-nya itu akan sama dengan YT. Lalu bagaimana dengan variansnya ya? Kalau kita coba hitung variansnya ya, silakan nanti coba dites ya. Kita akan juga punya untuk yang YT itu adalah T dikali sigma square. Artinya di sini variansnya itu tidak lagi konstan, dia akan dikalikan dengan T-nya ya, dan cenderung akan lebih besar ya, akan semakin besar karena T dikali ya, dan T itu terus naik ya, maka akan semakin besar nilai variansnya. Lalu kalau saya gunakan YT min S ya, yang tadi, jadi kalau sebelumnya adalah YT plus S, saya pakai lag nih sebelumnya ya, YT min S, idenya sama, tidak jauh beda, maka saya akan punya adalah T min S kali sigma square. Dengan demikian, varians yang kita miliki itu akan tergantung pada T min S-nya. Oke, untuk saat ini kita keep hasil ini dulu. Lalu bagaimana dengan covariansnya? Ya, ingat covarians itu adalah YT dengan YT min S ya. Jadi di sini kita YT dikurangi Y0 ya, lalu dengan YT min S dengan Y0. Nah, kalau saya hitung maka kita akan dapatkan bahwa covariansnya itu akan sama dengan T min S kali sigma square ya. Nah, dengan demikian ya, kalau saya tahu ya hasilnya seperti ini ya, dan saya akan hitung correlation-nya. Ingat ya, correlation itu dapat dengan mudah kita dapatkan hanya dengan membagi antara covariance dengan variance ya. Nah, di sini maka kalau saya turunkan ya hasil yang tadi ya, kita akan dapatkan itu hasilnya adalah bahwa rho S itu akan sama dengan T min S dibagi dengan akar T min S pangkat T ya. Nah, di sini tolong perhatikan ya bahwa kita ya bisa menyederhanakan persamaannya di atas ini ya dengan menggunakan T min S dibagi dengan T pangkat setengah. Dan tolong dilihat juga kenapa T min S dikali T, karena kita punya dua, ada YT, ada YT min S ya. Varians dari YT-nya itu adalah T kali sigma square, sedangkan varians daripada YT min S-nya adalah T min S dikali sigma square ya. Jadi kalau saya kalikan ya, maka otomatis nanti sigma square bisa saya keluarkan, lalu saya bisa hilangkan karena di bagian atasnya ada covariance yang nilainya T min S kali sigma square. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa nilai korelasinya itu akan tergantung kepada T min S dibagi dengan T.
Dari situ, maka kalian bisa dapatkan bahwa ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yaitu ketika S punya nilai yang sangat kecil, maka T min S dibagi T akan mendekati 1, itu sudah pasti. Lalu kalau S-nya itu kita punya semakin besar, arti leg yang kita gunakan semakin panjang ke belakang, maka apa yang kita akan dapatkan di sini bahwa T min S dibagi T, ya S-nya akan semakin besar, T min S semakin kecil, pembagian ini pun juga akan semakin kecil. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan ya bahwa dengan menggunakan sampel ya, maka ada kecenderungan bahwa nilai korelasi itu memiliki tendensi yang kecil ya untuk decaying atau semakin terus turun ya. Pada pembahasan kita sebelumnya waktu kita membuat korelogram pada konsep AR yang kita fokus adalah ACF atau autocorrelation function ya, kita bisa tunjukkan ya bahwa pada AR ya ACF yang kita akan miliki itu seharusnya ya akan menunjukkan pola bahwa dia akan decaying ya. Ketika kita punya syaratnya adalah A1-nya itu kurang daripada 1 dan dia positif ya. Jadi hal ini kalau kita lihat sekarang ya tidak bisa berlaku ya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi ya bahwa ACF ya itu nggak bisa membedakan apakah data yang kita miliki itu mengandung unit root atau dia tidak mengandung unit root ya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi itu akan tergantung sekali kepada nilai S-nya. Nah, dari sinilah yang mengakibatkan pada materi S1 selalu saya katakan kalau ada dia menggunakan korelogram dalam menguji stasionaritas dan terlihat ada pola MA, sudah langsung kita putuskan bahwa dia stasioner. Tapi kalau seandainya ditemukan AR, maka belum ada kesimpulan ya, dan harus diuji dengan cara yang lain. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa implikasinya kalau seandainya kita tetap memaksakan data yang punya unit root atau tidak stasioner dalam sebuah persamaan regresi. Diasumsikan di sini bahwa kita punya fungsi YT dipengaruhi oleh ZT, sehingga YT sama dengan A0 plus A1 ZT plus ET, ya. Dan kita asumsikan bahwa kalau ini mau benar, ya, maka variabel YT dan ZT itu harus stasioner, dan errornya itu memiliki mean 0, ya, atau menyebar normal, dan variansnya juga konstan, ya. Atau kita katakan seringnya adalah dia white noise, ya. Dan itu akan menjadi oke, ya, kalau seandainya terpenuhi. Namun, bagaimana kalau seandainya YT dan ZT tidak memenuhi kaidah stasionaritas? Ya? Di dalam materi-materi saya di S1, saya sampaikan bahwa hasil dari regresinya pasti akan spurious atau akan lancung bahasa Indonesianya dan tidak bisa kita pakai. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Granger dan Newbold, ya, di mana dalam papernya tersebut ada dua hal di situ yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, disebutkan bahwa regresi yang spurious itu umumnya memiliki nilai R-square yang besar, artinya kelihatan keren banget, bagus banget, bisa dijelaskan dengan baik pada model yang kita miliki. T-statistiknya juga signifikan, ya, tetapi sulit bagi kita untuk mengartikannya secara ekonomi. Ya. Lalu satu lagi yang biasanya jarang sekali saya singgung pada materi S1, ya, bahwa output dari regresinya itu kelihatan bagus, ya, dikarenakan least square estimate itu tidak konsisten, ya, dan mengenai uji-uji yang kita biasa lakukan itu tidak bisa lagi kita percaya, ya, dan ini bisa kelihatan nanti pada contoh gambar yang akan saya sampaikan setelah ini. Nah, kalau dia tidak stasioner, apa implikasi matematikanya? Ya, pertama kita asumsikan di sini dia mengikuti AR1, ya, jadi YT dipengaruhi YT-1, sedangkan ZT dipengaruhi ZT-1, ya. Dan fungsinya seperti yang kalian lihat, ini adalah fungsi untuk variabel YT, ini fungsi untuk variabel ZT, ya. Jadi masing-masing itu dia tidak stasioner, ya. Lalu kalau seandainya saya masukkan ke dalam persamaan ya kita miliki sebelumnya bahwa YT itu dipengaruhi oleh ZT, ya, maka di sini saya akan punya bahwa errornya itu akan sama dengan sigma epsilon YI minus AI dikali dengan sigma epsilon ZI, ya. Jadi ini akan tergantung, ya, error daripada regresinya akan tergantung pada error dari variabel Y-nya dan error dari variabel Z-nya. Apa yang bisa kita simpulkan di sini, ya, kalau kita punya hasilnya ET seperti yang ada di slide, ya, maka dengan demikian, ya, nilai daripada varians daripada errornya itu akan terus semakin besar, ya, seiring dengan jumlah T yang semakin meningkat pula, ya. Dan selain itu, ya, kita sudah dapat simpulkan bahwa expected value pada
ET plus I-nya itu akan sama dengan ET ya untuk setiap I lebih besar pada 0. Jadi pada dasarnya ini mirip ya dengan pembahasan kita sebelumnya waktu kita menggunakan YT saja. Tapi sekarang kita coba gabungkan bagaimana kalau ada dua variabel ya, dua-duanya itu tidak stasioner. Nah, secara grafis maka akan bisa lihat di sini yang pertama YT ya karena dia tidak stasioner, dia memiliki pola gambar seperti ini, terlihat ada pola positif, lalu untuk ZT dia justru dia akan negatif ya. Lalu apa yang kita akan miliki di sini kalau saya scatter plotkan maka akan kelihatan ada hubungannya negatif antara YT dengan ZT, atau kalau kita kembali ke regresi ya kita akan dapatkan bahwa ZT akan berpengaruh negatif terhadap YT ya. Namun sekali lagi perlu diingat ini tidak bisa kita pakai ya karena dia tidak stasioner. Dan tadi juga disebutkan pada poin yang kedua ya bahwa uji-uji itu tidak lagi bisa kita percayai. Kenapa? Karena logika sederhananya kalau seandainya kita miliki seperti yang tadi sudah kita bahas ya dan kita punya tadi bahwa varians dari errornya itu akan cenderung terus meningkat ya, dan dengan demikian kembali lagi kepada konsep stasioner bahwa kalau stasioner maka mean, variance dan covariance-nya itu harus konstan dan ini tidak lagi terpenuhi. Oleh karena itu errornya pun menjadi tidak stasioner. Nah, sekarang apa saja kemungkinan yang bisa kita hadapi kalau saya bekerja dengan dua variabel tadi? Yang pertama, kalau kita bekerja dengan dua variabel tadi, bisa saja dua-duanya stasioner. Kalau seperti ini, maka dapat mudah hidup kita karena kita tinggal lakukan regresi seperti yang model kita bangun sebelumnya. YT merupakan fungsi daripada ZT dan hasil regresinya itu sudah cukup baik bisa kita interpretasikan. Namun bagaimana kalau kita berhadapan dengan case kedua, yaitu di mana kita dapatnya ternyata YT ya itu dan ZT terintegrasi pada derajat yang berbeda. Loh, maksudnya apa? Ide dasarnya kalau secara representasi kadang-kadang dituliskan bahwa YT-nya I1, ZT-nya I0 ya, atau bahasa mudahnya bahwa YT-nya itu stasioner pada first difference sedangkan ZT-nya stasioner pada level ya. Nah, pada kasus semacam ini jika kalian tetap paksa regresikan, maka nanti hasil regresinya itu menjadi meaningless ya. Lalu yang ketiga kemungkinannya kalian bisa saja mendapatkan dua-duanya dia tidak stasioner, namun tidak stasioner pada level yang sama, atau maksudnya pada first difference dua-duanya. Atau bahasa lainnya adalah kita katakan bahwa YT dan ZT yaitu terintegrasi pada derajat yang sama ya. Dan ketika kondisi tersebut juga dibarengi ya dengan kondisi bahwa residualnya yaitu memiliki stochastic trend ya, maka dengan demikian ya kalau kita hadapi kasus semacam ini ya, maka hasil regresi yang kita miliki nanti bisa saja yaitu menghadapi hasil yang spurious. Nah, dengan demikian, kalau seandainya kalian menemui kondisi semacam ini, ya maka kalian sangat dianjurkan sekali bukan menggunakan fungsi asli yang tadi kita miliki, yaitu ZT fungsi daripada ZT, namun kita akan gunakan adalah fungsi first difference-nya. Jadi kita running adalah delta YT merupakan fungsi daripada delta ZT. Maka hasilnya pun akan tepat ya. Nah, kemungkinan yang keempat yaitu adalah bahwa bisa saja YT dan ZT sama-sama dia tidak stasioner pada derajat yang sama ya, dan dia terintegrasi pada derajat yang sama ya juga, masing-masing ada I1 misalkan, dan pada kondisi yang sama juga dibarengi dengan residualnya yang stasioner. Nah, ini yang kita nanti akan singgung lebih jauh lagi yaitu mengenai konsep kointegrasi. Dan pada kasus keempat ini maka kita tidak lagi harus menggunakan alternatif yang ketiga pada kasus ketiga tadi yang menggunakan model first difference, tapi kita bisa kembangkan model yang lain yaitu error correction model. Tapi itu kita bahas pada pertemuan yang lain. Oke, sekarang mari kita flashback sebentar kepada materi S1 ya, di mana pada materi S1 biasanya kita langsung belajar tentang bagaimana tata cara menguji ada tidaknya unit root ya, atau menguji stasioner atau tidak stasionernya sebuah variabel dengan menggunakan pendekatan. Salah satu pendekatan yang selalu dibahas di dalam S1 adalah Dickey-Fuller test. Nah, ketika kita bicara Dickey-Fuller test, pada dasarnya pendekatan yang paling pertama, yang paling mudah kita pahami adalah kita asumsikan terlebih dahulu bahwa stasionernya itu sendiri ya dia itu memiliki atau mengikuti ya AR1 proses ya. Jadi dia mengikuti first order autoregressive proses. Secara
persamaan ya, hal ini bisa ditunjukkan dengan fungsi ya bahwa YT itu sama dengan rho YT-1 plus UT. Ingat, kalau seandainya mengikuti first order atau regresi proses, berarti di sini ya kita akan memiliki bahwa rho-nya itu pasti akan lebih besar sama dengan 1. Dan kalau itu terjadi, maka secara ekonomi bisa kita lihat ya, interpretasinya adalah bahwa nilai Y pada periode T itu terpengaruh oleh YT-1 ya, atau nilai Y pada periode-periode sebelumnya. Dalam hal ini diasumsikan hanya lag 1 sebelumnya. Nah, pada Dickey-Fuller test ya, pengujian ini dipermudah. Kenapa? Karena kalau yang sebelumnya kita harus membuktikan benar nggak yang namanya rho itu harus sebesar sama dengan 1 ya. Nah, sekarang ya dengan konsep Dickey-Fuller ya, pengujian yang dilakukan bukan seperti persamaan yang di sini ya, tetapi yang dilakukan adalah dia memodifikasi terlebih dahulu persamaannya, di mana kedua sisi akan dikurangi dengan YT-1, artinya ini tidak akan mengubah sebenarnya fungsi aslinya ya, karena nanti kalau kalian pindahkan salah satu di YT-1 itu pasti akan saling menghabiskan atau cancel out satu sama lain. Nah, ketika kita sudah lakukan modifikasi seperti ini, maka di sisi kiri itu sudah menjadi YT-1 atau delta YT, ini kita tuliskan. Sementara di sisi kanan kita lihat adalah sama-sama YT-1, dan kita punya koefisiennya ataupun parameter di depannya menjadi rho-1. Ya. Nah, untuk mempermudah, kita notasikan rho-1 menjadi del. Jadi kita punya sekarang delta YT sama dengan del YT-1 plus UT. Karena kita punya rho-nya lebih besar sama dengan min 1, dan sekarang kita punya apa? Rho min 1 gitu loh. Nah, dengan demikian ya, otomatis ya yang kita uji sekarang adalah bukan rho-nya, tapi yang kita uji adalah del-nya. Di mana sekarang kita akan buktikan benar tidak bahwa del-nya sama dengan 0 atau del-nya kurang daripada 0 ya, atau ini uji satu arah sebenarnya. Dan bahasa mudahnya sebenarnya di sini adalah dengan memodifikasi persamaan semacam ini, maka kita hanya perlu melihat ya koefisien daripada del atau koefisien daripada YT-1 ya yang direpresentasikan dengan del, apakah dia signifikan atau dia tidak signifikan. Nah, kalau seandainya ya kita lihat ya di situ del-nya signifikan, ya maka artinya apa? Artinya adalah del-nya tidak akan sama dengan 0 gitu loh. Nah, dengan kata lain ya, artinya apa? Artinya tidak ada akar unit, atau dengan kata lain dia stasioner. Nah, ketika di S1 ya, karena tadi sudah saya sebutkan bersifat teknis, kita uji ya apakah betul dia sangat tidak, dan kita mempertimbangkan augmented Dickey-Fuller test atau ADF test ya, yang terdiri pada dasarnya ada 3 alternatif model yang bisa kita gunakan. Dan sudah saya sampaikan ya bahwa yang menjadi concern yaitu bukan hanya masalah stasioner tidak stasioner, tapi apakah model yang digunakan dalam menguji stasionaritas itu sudah tepat atau belum. Ingat, kita punya 3 model ya, dan kita harus menggunakan model yang tepat. Oleh karena itu, di dalam materi S1 saya sudah sebutkan bagaimana cara Enders itu melakukan pengujian ya. Dan tahapan awal sebelum dia menyimpulkan adalah dia mencari dulu di antara ketiga model ini mana model yang paling tepat dia gunakan. Pada materi S2 sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan materi S1, hanya kita menggunakan notasi yang agak sedikit lebih kompleks ya. Instead of kita pakai model yang panjang, kita menggunakan sigma di sini, tapi idenya sama saja. Ini pada saat ada lag daripada dependent variabelnya. Kita juga tetap punya YT-1 ya, dan ini pada dasarnya mirip dengan model 1 ya, tidak ada intercept dan tidak ada trend. Ini ada trendnya, mirip dengan model 2. Ini ada intercept ya, mirip dengan model 2. Ini ada intercept dan ada trend, mirip dengan model 3 ya. Jadi pada dasarnya tidak jauh beda. Dan idenya juga sama, bahwa untuk mengujinya ya mana model yang terbaik ya, kita bisa menggunakan uji F. Nah, kalau seandainya saya mempertimbangkan salah satu jenis model ya, maka di sini kalian bisa lihat ya, kalau saya menggunakan model yang paling lengkap ya, atau model 3 ya, maka kalian bisa melakukan uji hipotesis. Itu bukan hanya satu ya, tapi ada 3 uji hipotesis di situ. Yang pertama menguji apakah betul gamma sama dengan 0 saja, atau kita uji juga adalah gamma sama dengan A2 sama dengan 0. Artinya di sini kalau A2 sama dengan 0 artinya tidak ada lagi tren ya. Jadi kita menggunakan modelnya adalah model 2. Atau di sini kita asumsikan semuanya sama dengan 0, atau artinya pada dasarnya kita ingin menguji apakah betul model 1 itu adalah model yang paling tepat ya, di mana A0-nya intercept-nya nggak ada, lalu gamma-nya itu juga
tidak signifikan, dan A2-nya itu juga dia tidak ada ya, atau sama dengan 0. Nah, dari sini ya kita bisa lihat ya bagaimana perbedaan emphasize dan pendalaman kita antara S1 dengan S2 ya. Jadi bukan bicara masalah teknis di sini, kita lebih kepada kenapa dan apa sebenarnya bisa kita modifikasi dari persamaannya. Nah, ini contohnya ya. Kalau di S1 kita akan coba ngolah model 1, model 2, model 3, tapi kalau di S2 kita tidak lagi lakukan itu ya, tapi di sini kita coba running model yang lengkap ya, lalu kita akan uji ya. Ada 3 macam pengujian tadi. Nah, di sini diasumsikan kita merunning model GDP ya, kalian bisa lihat di sini bahwa T statistik daripada lag daripada GDP-nya ya di sini adalah minus 1,49 ya, dan kalau kita bandingkan dengan nilai T tabel ya ternyata dia masih lebih kecil dipandang T critical value-nya, maka dengan demikian kita tidak bisa mereject null hypothesis bahwa memang dia stasioner. Dia tidak stasioner ya. Dengan kata lain, kita simpulkan bahwa dari angka ini kita dapatkan bahwa dia adalah tidak stasioner atau mengandung unit root. Lalu kalau kita kembangkan pengujiannya, saya menggunakan itu adalah P3 ya, bukan lagi T statistiknya, tapi ini sudah kombinasi ya antara menguji A2 dengan gamanya. Jadi saya akan fokus ini adalah menguji A2. A2 itu berarti di sini adalah trennya ya dengan gamanya, dengan yang ini ya, ini uji secara bersama-sama, maka saya akan dapatkan di sini nilainya adalah 2,97 ya. Lalu saya bandingkan dengan T tabel ya, ternyata dia 5,39. Kembali saya gagal untuk menolak hipotesis nolnya ya. Kebetulan hipotesis nolnya adalah bahwa A2 sama dengan gamma sama dengan 0 ya. Ini uji bersama-sama ya dengan uji F. Lalu kalau saya pertimbangan yang ketiga ya, itu saya dapatkan nilainya ternyata dia masih lebih besar dibandingkan dengan critical value-nya ya. Dengan demikian saya bisa katakan saya tolak hipotesis nolnya ya. Nah, hipotesis nolnya kebetulan pada uji yang kita baru saja lakukan itu kita uji secara bersama-sama, baik itu adalah yang trennya, baik itu adalah yang roots-nya tadi, dan satu lagi adalah intercept-nya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa growth rate daripada real GDP ya itu berperilaku ya seperti random walk ya, plus drift yaitu intercept, plus irregular term 0,36 delta LR GDP ya. Jadi uji di sini ya. Nah, jadi kita bisa lakukan modifikasi pembahasan dibandingkan dengan EM. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, kita kan tadi mempertimbangkan modelnya itu sederhana sekali, itu AR1 ya. Kita menggunakan AR1. Lalu kita uji dengan Dickey Fuller. Kita kembangkan dengan ADF atau Augmented Dickey Fuller. Lalu bagaimana kalau seandainya ini bukan AR1, tapi dia mungkin AR2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mempertimbangkan unit root dengan order yang lebih tinggi. Jadi kita punya di sini YT bukan hanya dikatakan oleh YT1, tapi juga YT-2, YT-3, dan selanjutnya. Nah, dengan melakukan modifikasi matematika, ya, di rearrange ya, seperti ditambahkan, dikurangi dengan AP, YT min P plus 1, dan selanjutnya, maka nanti kita akan dapatkan hasil akhirnya ternyata adalah delta YT sama dengan A0 plus gamma YT min 1 plus sigma I min sama dengan 2 sampai dengan P, beta I, delta YT min I plus 1 plus epsilon T. Apa yang kita lihat di sini ternyata hasilnya mirip dengan uji ADF ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, oleh karena itu uji ADF sebenarnya sudah mempertimbangkan unit root dengan order yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada konsep yang selanjutnya, multiple roots ya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita pertimbangkan bukan hanya ada satu roots ya, tapi ada lebih daripada satu roots ya. Nah, di sini sebenarnya inline dengan konsep ketika kita menguji apakah dia di first difference ataukah dia di second difference ya. Jadi tolong bedakan antara yang tadi kita pertimbangkan dengan model yang lebih kompleks ya, jadi AR bukan AR1, dengan multiple roots ya, jadi agak sedikit beda di sini. Nah, di sini kalau seandainya kita pertimbangkan multiple roots ya, di sini kita akan uji bukan di first difference tapi di second difference ya. Kita punya delta square YT sama dengan A0 plus beta 1 delta YT min 1 plus epsilon T ya. Dan kalau seandainya kita dapatkan
beta 1 sama dengan 0 ya, dan di situ tidak bisa kita tolak ya. Jadi kalau beta 1 tidak dapat ditolak ya, maka dengan demikian kita memiliki series itu adalah terintegrasi pada derajat kedua atau dia stasioner pada seconds different. Nah, kalau seandainya beta 1 sama dengan 0 itu kita tolak ya, maka selanjutnya di sini disampaikan dalam buku Endes bukan berarti kita langsung simpulkan ya, tapi kita coba pertimbangkan pengujian yang melibatkan hanya satu unit root saja. Ya, nah jadi kita masukkan di sini ya delta square YT sama dengan A0 plus beta 1 delta YT min 1 plus beta 2 YT min 1. Jadi di sini kita masukkan unit root ya yang hanya satu unit root saja ya. Nah, kalau seandainya beta 2 sama dengan 0 kita tolak ya, itu artinya berarti beta 2 itu eksis ya, maka hasil akhirnya menunjukkan bahwa seriesnya adalah dia stasioner. Nah, jadi itu pengembangan lainnya. Nah, lalu selanjutnya, satu hal yang menjadi kelemahan dalam uji ADF adalah kalau seandainya data yang kita miliki itu dia memiliki structural break ya, atau memiliki patahan ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, kalau dengan uji ADF ya, patahan ini belum bisa mengcover ya. Dan kalau datanya kita punya seperti yang ada di slide ya, dan somehow kita cari garis regresinya, apa yang kalian akan dapatkan di sini? Kita akan dapatkan hasilnya adalah ya dia punya kemiringan adalah slope yang positif ya. Tetapi ini menjadi misleading ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita lihat gambarnya seperti yang ada di bawah ini ya. Dia ada peralihan daripada interceptnya itu sendiri. Dengan demikian, ya uji ADF biasa itu akan memberikan kita slope yang bias ya. Dan dengan demikian tidak bisa kita simpulkan hasilnya. Alternatif pengujian lainnya adalah kita mempertimbangkan apa biasanya kalau lompat gini, kita menggunakan dummy, yaitu dummy intercept ide dasarnya. Dari dasar itulah dikembangkan adanya uji Phillips-Perron ya. Nah, di sini dikatakan bahwa time series yang stasioner itu mungkin akan terlihat tidak stasioner kalau seandainya dia memiliki structural break ya. Nah, pengujian unit root itu kadang-kadang bisa memberikan kita hasil yang salah ya kalau seandainya kita tidak mempertimbangkan structural break di dalam model. Coba lihat lagi model ADF, itu tidak membedakan adanya structural break kan kita tidak masukkan konsep dummy di situ. Nah, ketika kita masukkan konsep dummy, itulah yang kita gunakan dalam pendekatan Phillips-Perron ya. Jadi dia memasukkan aspek dummy dalam persamaan yang dia uji, dan dengan demikian dia bisa hasilkan ya hasil pengujian yang lebih valid dibandingkan dengan uji ADF. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa modelnya menjadi berubah ya. Kita bukan lagi punya YT dengan YT-1, tapi kita punya di sini DP dan DL ya. Di situ kita punya ada pulse break dan juga level break ya. Dan nilainya sekali lagi lihat, ini dummy. DP sama dengan 1 ketika dia T sama dengan TB plus 1 dan 0 jika lainnya. Sedangkan DL sama dengan 0 for T sama dengan 1 ya dan 1 jika lainnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan pendekatan dummy. Secara stack teknis prosedural ya kalian bisa coba lihat di sini ya bahwa pada uji Phillips-Perron ya akan ada 4 tahapan kalau saya tidak salah di sini yang akan kalian ikuti ya. Nanti silakan kalian bisa lihat satu persatu. Di sini dikatakan bahwa beda dengan Dickey-Fuller test, null hypothesis is not directly embedded in the alternative hypothesis ya. Nah, jadi di sini ada sedikit modifikasi yang dia lakukan. Dan yang dilakukan oleh si Phillips-Perron itu adalah dia mengkombinasikan hipotesis dan alternatifnya. Sehingga kita punya di sini ada 2 dummy, yaitu dummy pulse dan dummy level. Padahal tadi kita sudah lihat itu sebenarnya di alternate hypothesisnya. Nah, selanjutnya kita estimasi model dari persamaan yang tadi itu ya. Dan selanjutnya di step yang ketiga kita lakukan diagnostic check dan lain sebagainya, dan terakhir ya kita akan hitung T statistiknya. Nah, dari T statistik ini kita sudah mengakomodir adanya lompatan-lompatan dari dummy ya yang mencerminkan structural break. Nah, itu kira-kira materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat lebih mudah kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.